pencairannya itu akan berkaitan dengan PNBP-nya. Jadi istilahnya kalau misalnya nyetor PNBP untuk misalnya pendapatan sidang seperti itu, maka nanti kalau misalnya dapat di PNBP harusnya itu dialokasikan untuk penambahan layanan entah ruangan, entah fasilitas untuk sidang. Seperti itu insya Allah langsung disetujui. Nah, terus untuk yang kedua, masa MP merupakan batas tertinggi penggunaan dana PNBP yang tidak dapat melampaui paguyudipa PNBP dalam DIPA. Jadi ceritanya kalau misalnya kita pakai RM Bapak dan Ibu, batas tertinggi adalah pagu. Bapak dan Ibu tinggal lihat aja di itu, di RKKL atau di POK tuh, itu dia paling tinggi segitu. Tapi ketika kita berbicara masalah maksimum pencairan Bapak dan Ibu, pagunya misalnya masih tersisa 50 juta. Tapi sisa MP-nya cuma 10 juta. Maka yang bisa dicairkan cuma 10 juta aja. Gitu. Tenang, di Sakti sudah diakomodir. Ketika Bapak dan Ibu membuat tagihan SPP itu aman. Kalau misalnya MP-nya masih MP-nya tidak cukup ya. Tapi akan difilter di bagian validasi SPM. Langsung ada di bagian situ kalau sisa pagu MP tidak cukup. Gitu ya. Nah, yang ketiga, Probis PMK 110 adalah pre-financing atau penetapan MP tahap 1 atau belum ada setoran, MP tahap 2 setoran lebih dari 40% dan MP tahap 3 setoran lebih dari 60%. Dari mana yang 60% dimaksud di sini? 60% dari target. Ya, oke. Nah, sisa MP PNBP tahun anggaran yang lalu tidak menambah MP tahun anggaran berikutnya. Ya, kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu diperhitungkan dalam MP tahun anggaran berikutnya. Nah, poin berapa nih? 4 sama 5 ini biasanya berlaku untuk satker dengan MP tidak terpusat. Gitu. Terus selanjutnya SPM UP TUP dapat diajukan sebelum MP ditetapkan, namun SPM GUP TUP harus menunggu sedih banget gitu ya, bukan. Harus menunggu kesediaan dana dan kecukupan untuk MP. Gitu ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya udah bagian UP minta aja untuk PNBP, dikasih kok. Dikasih. Tapi kalau masih ingat berapa maksimal untuk yang UP PNBP-nya? Masih ingat? 1/12 ya, sama dengan RM ya. 1/12 dari pagu yang dianggarkan untuk UP dengan sumber dana PNBP biasanya diatur otomatis by Sakti gitu ya. Paling maksimal 500 juta. Gitu. Jadi kalau misalnya setelah dihitung 1/12-nya itu 800 juta, yang bisa jadi UP PNBP cuma 500 juta aja. Oke. SPM UP, ini aman ya. Ketentuan penetapan MP PNBP dalam PMK 90 tahun 2013 dan selanjutnya sampai 2016 dan aturan turunannya itu dicabut dan tidak berlaku lagi. Jadi 110 ini udah istilahnya kalau kita punya PMK 62 untuk tahun 2023 untuk APBN, nah si PMK 110 ini udah semuanya masuk dalam situ. Kalau dibilang Omnibus Law juga agak-agak berlebihan, tapi mirip-mirip ke arah situlah. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini latar belakang. Latar belakang untuk penetapan MPPNBP. Pertama, percepatan penyaluran awal tahun. Makanya kalau bisa ambil UP awal tahun untuk kerja ya nggak apa-apa, yang penting kita yakin bahwa MP-nya bakal cukup untuk membiayai apa yang telah kita belanjakan. Selanjutnya penyerapan tidak menumpuk di akhir tahun. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi atau modul MP ya, kita otomatis kan pakai ISPM itu kan. Terus meningkatkan pengawasan pada saat pengajuan SPM. Next Mas. Oke, nah ini pola penggunaan PNBP-nya yang sudah sempat saya jelaskan tadi gitu kan. Pola tidak terpusat seperti apa, sementara pola terpusat itu seperti apa. Lihat di sini ya, kita akan highlight di bagian pola terpusat. Pertama dilaksanakan oleh unit eselon 1 atau lintas unit eselon 1 pada instansi pengelola PNBP. Menggunakan kode setoran PNBP Satker eselon 1 atau kode masing-masing Satker. Bebas nih. Nah, terus digunakan untuk unit eselon 1 atau lintas eselon 1 pada instansi pengelola PNBP. Gitu ya, di sini.
Mau nanya lagi untuk yang PTA ada sumber dana PNBP-nya nggak Bu? Tahun ini? Dapat ya? Oh ya, berarti di bagian poin 3 ini, pola terpusat ini biasanya diatur tersendiri untuk internnya. Bakal dapat atau tidak gitu. Pertimbangan penetapan pola penggunaan PNBP itu karena adanya optimalisasi penggunaan dana PNBP. Selanjutnya untuk mendukung efektivitas pencapaian kinerja program kegiatan KL, jadi bukan cuma rupiah murni, PNBP juga bisa berperan. Dan terakhir adalah persetujuan Menteri Keuangan mengenai penggunaan dana PNBP. Jadi istilahnya Bapak dan Ibu, yang namanya PNBP pada hakikatnya adalah penerimaan negara. Penerimaan negara, jadi hanya salah satu jenis penerimaan negara. Namun untuk mendukung berjalannya APBN, sumber penerimaan negara ini instead of dikasih sama keseluruhan Satkar ya, Satkar yang termasuk Satkar yang tidak menghasilkan PNBP, mending mereka ngasih ke sebagian ke Satkar yang menghasilkan PNBP. Biar yang Satkar yang menghasilkan PNBP ini bisa lebih bagus untuk pelayanannya, untuk meningkatkan PNBP-nya juga gitu. Ya. Next. Nah, ini adalah mekanisme penetapan pola penggunaan PNBP. Nah, ini ya, dari yang pertama, pola penggunaan PNBP itu dilaksanakan secara tidak terpusat, ya. Ini. Dasarnya pola penggunaan PNBP pada kali dilaksanakan secara tidak terpusat. Nanti kita baca di bawahnya ya. Yang kedua, jika pola akan dilaksanakan secara terpusat, unit eselon 1 penghasil PNBP mengajukan permohonan penetapan pola penggunaan PNBP secara terpusat kepada Dirjen Perbendaharaan. Nah, Badilak berarti ya Bu ya? Nah, yang dapat. Nah, Badilak ini poin 2-nya nih udah diajukan gitu. Makanya kalau dilihat Pengadilan Tinggi Agama mungkin nggak ada PNBP-nya berarti ya, nggak menghasilkan PNBP ya Bu yang fungsional sebanyak teman-teman yang PA ya kan. Tapi yang dapat PNBP-nya untuk di PNBP-nya siapa? Pengadilan Tinggi Agama. Kenanya di bagian mana Bapak dan Ibu? Nomor 2 yang tadi. Jadi tergantung dari eselon 1-nya. Jadi selain diatur di PMK, ada yang lex spesialis derogat lex generalisnya di level eselon 1. Terus yang ketiga, berdasarkan permohonan tersebut, operator PA menerima dan menyusun konsep penetapan pola penggunaan PNBP secara terpusat, menyampaikan konsep penetapan kepada Kasih PA. Ini di intern kami ya. Kami yang di Kementerian Keuangan. Kasih PA melakukan analisis dan penilaian serta menyampaikan hasil analisis kepada Kasubdit PA. Terus Kasubdit PA ini semuanya ada di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Bapak dan Ibu ya, di tempat kami di Dirjen Perbendaharaan. Kasubdit PA meneliti hasil analisis dan penilaian Kasih PA, selanjutnya menyusun konsep rekomendasi dan menyampaikan kepada Direktur PA. Itu masih Dirjen Perbendaharaan juga. Poin ke-6, Direktur PA melakukan review, terus memberikan rekomendasi penetapan pola penggunaannya. Apakah terpusat atau tidak terpusat, apakah tetap dibiarin tidak terpusat atau nanti dimasukkan secara terpusat gitu. Tergantung dari Direktur PA ini. Terus poin ke-7, Dirjen Perbendaharaan menetapkan pola penggunaan PNBP secara terpusat. Ya, poin 7 ini dari kami sudah ada, saya lupanya biasanya nomor berapa. Untuk yang Perdirjen Perbendaharaan, SE Dirjen Perbendaharaan, bahwa Badilak itu adalah salah satu yang mengelola MP secara terpusat. Nomor 8, penetapan pola penggunaan PNBP dilakukan melalui penerbitan surat persetujuan penetapan pola penggunaan PNBP secara terpusat melalui aplikasi persuratan. Ini jelas itu. Dalam hal berdasarkan rekomendasi Direktur PA, permohonan tidak memenuhi ketentuan, ya, Dirjen Perbendaharaan menolak penetapan pola penggunaan PNBP secara terpusat dan KL kembali menggunakan pola penggunaan PNBP secara tidak terpusat. Ya. Kalau saya lihat dari benefitnya ya Bapak dan Ibu ya, saya malah bersyukur di poin nomor 9. Artinya siapa yang nyetor ya, dia yang berhak menggunakan gitu loh untuk mendukung pelayanan. Iya. Gitu. Sayangnya si Badilak ini itu berhasil nih disetujui sama Direktur PA.
Jadilah Bapak dan Ibu menderita nyetor kas negara tapi nggak ada sumber dana PNBP-nya gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Sudah ada yang dapat tahun lalu kan cuma PT aja ya Bu ya. Izin Mas, untuk satker mungkin yang kemarin scanner, ya itu anggaran dari kan anggaran PNBP yang dari Badilak itu, Iya. ya, terus didistribusi ke satker. Oh iya, berarti di PA Limboto dapat semua PA dapat ya? Ya, semua PA dapat. Alhamdulillahirobbilalamin kalau gitu ya. Nggak ada iri-irian sama PTA lagi kan kalau gitu ya Bu ya. Kalau kemarin kan kayak agak-agak cuma PTA yang dapat, yang lain nggak dapat gitu. Kalau PTA kan dapat anggaran untuk BIMTEK. Nah, kalau punya mereka untuk scanner. yang iya. Berarti alhamdulillahirobbilalamin. Kalau gitu ya bagus. Kemarin soalnya kami nyetor tapi kami nggak dapet gitu kan. Ini dapat sekarang ya, dapat semua dapat. Bagus, sudah lebih si eselon satunya sudah lebih bijaksana. Kalau saya juga nggak protes lah, ngapain kita nyetor banyak-banyak terus nggak dapat apa-apa gitu kan. Oke, nah modul maksimum pencairan PNBP ini selanjutnya ke bawah. Insya Allah kita cuma akan membahas yang MP tidak terpusat dulu ya. Kalau MP terpusat ya, MP terpusat nanti sangat-sangat singkat Bapak dan Ibu. Kita akan buka di PMK 110. Nanti Bapak dan Ibu coba sambil ngelihat materinya, sambil unduh PMK 110 tahun 2021. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini modul maksimum pencairan PNBP Bapak dan Ibu ya. Di modul tersebut itu ada submenu tagging, alokasi, pengajuan dan persetujuan. Bapak dan Ibu rata-rata di sini nggak akan kebaca karena MP terpusat otomatis teman-teman yang di eselon 1 yang bisa ngelihat menunya di mana aja gitu. Terus ada menu monitoring MP, terus ada menu referensi, terus ada kalau kita lihat di pengguna modulnya untuk kementerian lembaga itu 1 user. Satker 1 user. Kanwil JPP 1 user dan Dit PA 6 user. Jadi kalau ditanya KPPN ada usernya? Nggak ada. Ya, KPPN nggak ada usernya. Terus KPPN ngeliatnya dari mana? Omspan gitu kan. Yang paling gampang aja Omspan gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya Omspan-nya nggak update, nggak mungkin nggak update. Kalaupun nggak update itu biasanya di Sakti udah difilter terlebih dahulu. Gitu. Selanjutnya ada tanggung jawab modul. Nah kalau tanggung jawab modul berarti masing-masing user bertanggung jawab atas user dan passwordnya. Gitu ya. Next. Nah ini Bapak dan Ibu ya, untuk interkoneksi modul maksimum pencairan. Sini ada semuanya masuk ke MP tuh, SPAN masuk di situ. Dari MP kan. Satker Kementerian Lembaga Eselon 1 juga masuk ke nginput ke bagian situ MP. Kanwil Perbendaharaan juga sama, Dit PA juga sama. Nanti semuanya outputnya berupa batasan MP yang digenerate otomatis di Sakti. Nah di Sakti nanti ada Monsakti untuk ngeliat besaran MP yang ada, berapa juga yang sudah cair dan berapa sisanya. Gitu. Oke. Next. Oke. Nah, Satker Kementerian Lembaga Eselon 1 mengajukan MP PNBP ke Kanwil JPB dan ke Dit PA melalui modul MP PNBP ya. Teman-teman yang di Badilak berarti itu karena terpusat dari eselon 1-nya ke Direktorat PA di Ditjen Perbendaharaan. Next Mas. Nah masih Kanwil JPB dan Dit PA memproses pengajuan MP PNBP menggunakan modul MP PNBP. Ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk penggunaan MP PNBP ini sendiri karena dia udah dibikin by system ya, itu yang poin 4 itu ke Sakti, kita tinggal nunggu aja. Terus kalau mantaunya lewat mana? Lewat Monsakti Bapak dan Ibu. Tinggal ngecek di Monsakti berapa MP yang udah siap untuk dicairkan. Gitu. Ya, sekalian dengan sisanya juga gitu. Jadi ingat, jangan patokan di Pagu, iya boleh patokan di Pagu, tapi ngecek MP-nya berapa. Gitu.
Oke, next. MP PNBP yang telah disetujui akan interkoneksi ke Sakti untuk selanjutnya menjadi validasi pengajuan SPM oleh Satker. Jadi ketika udah mau validasi, saya lupa divalidasi atau di OTP PPSPM ya, akan kebaca MP tidak cukup gitu. Akan kebaca di bagian situ. Jadi kalau bikin SPP bisa aja. SPP bisa, validasi SPP bisa, OTP SPP bisa, tapi giliran mau validasi sama OTP SPM itu nggak bisa. Karena udah dibatasi dari si MP ini. Oke, next. Nah, monitoring ketersediaan alokasi MP PNBP menggunakan monitoring Sakti atau Monsakti. Ya. Kalau kami di Omspan yang punya KPPN itu masih kelihatan juga. Tapi kalau misalnya kadang-kadang bentrok ya Monsakti entah yang lebih update atau Omspan yang lebih update, kami ngelihat langsung aja di situ. Jadi mana yang salah satu yang udah biasa kami pakai Omspan sih. Salah satu yang sudah sesuai itu yang akan kami ambil. Jadi misalnya gini, Bapak dan Ibu MP-nya udah keluar yang tahap 3 misalnya ya, udah misalnya 750 juta gitu. Tapi di Monsakti itu dia misalnya cuma baru 500 juta sama dengan yang sebelumnya. Tapi di Omspan dia udah 750 juta, kami ambil yang di Omspan. Nah kalau misalnya Monsaktinya 500 yang di Omspannya 500, di Monsaktinya 750, kami ambil yang 750. Intinya yang paling gede, yang paling besar. Gitu, karena biasanya yang paling besar yang mewakili data yang udah ada di Sakti gitu. Oke, next. Nah, kita lihat simulasi perhitungan MP PNBP tahap 1 ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ini dasar hukumnya. Next, Mas. Oke ya, ini sama dengan yang tadi. Next lagi, Mas. Kita lihat. Oke, next lagi, Mas. Nah, ada 2 skenario, ada yang tidak terpenuhi dan ada yang terpenuhi dengan di bawah target. Coba kita lihat yang terpenuhi dulu. Nih ya, Bapak dan Ibu, yang jika target terpenuhi ini Bapak dan Ibu ya, ini adalah nggak usah Bapak dan Ibu nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah. Oh nanti rumusnya nggak usah, karena ini untuk yang tidak terpusat, untuk jaga-jaga. Siapa tahu tiba-tiba dari Badilak bilang, oh udah nggak usah pakai terpusat lagi, ganti ke tidak terpusat. Nah ini perhitungannya seperti ini. Gitu, karena sangat-sangat fleksibel Bapak dan Ibu. Begitu Badilak ajukan untuk tidak menggunakan MP terpusat, Dirjen Perbendaharaan dengan senang hati, oke silakan, tidak terpusat aja lebih bagus. Gitu, biar lebih merata untuk penggunaan PNBP-nya. Nah, misalnya ini kayak soal matematika fisika ya. Diketahui Pagudipa dan PNBP sebesar 16 juta, karena diketahui ditanya penyelesaian gitu ya. Nah, rata-rata realisasi penerimaan 3 tahun terakhir itu 96% dari Pagudipa. Ya. Rata-rata realisasi belanja dana PNBP 3 tahun terakhir 88% dari Pagudipa. Ya. Proyeksi penerimaan tahun berjalan 75% dari target PNBP pada DIPA. Ini ya. Terus rencana pelaksanaan program kegiatan 75% dari Pagudipa. Kita lihat untuk perhitungannya. Nah, ini ya. Next, Mas. Oke. Pagudipa PNBP-nya 16 juta. Nah, kita lihat di sini ya, 16 juta. Ingat, 16 juta. Lihat di poin G ya. Poin G yang di sebelah. Mana tuh? Kalau Bapak dan Ibu sebelah kanan tuh. Poin G ya. Rata-rata realisasi penerimaan 3 tahun terakhir 96% dari Pagudipa. Bagus ya berarti Bapak dan Ibu ya. Nah, di atas target enggak? Di atas target, karena realisasinya 96%, targetnya cuma berapa? 75. Nah kita lihat di capaiannya itu 96% ya. Kita lihat yang di bagian atas A, capaiannya 96%. Terus targetnya itu kan 75%. Nah untuk penargetan ini Bapak dan Ibu itu berapa persentasenya itu ada di PMK 110 tahun 2021. Nanti Bapak dan Ibu coba buka-buka untuk PMK-nya. Nah itu ada target-targetnya di situ. Terus untuk pembobotannya adalah 25% gitu ya. Ada pembobotannya juga di situ. Nah terus selanjutnya
realisasi belanja 3 tahun. Nah, kita lihat realisasi belanja 3 tahun berapa? 88%. Ingat, bobot dan target itu terus ke bawah dia biasanya sama. 25% sama 75%. Jadi nggak akan berubah. Itu ya. Lanjut. Proyeksi penerimaannya berapa? 75% dari target PNBP pada DIPA. Nih, ya. Proyeksi belanjanya itu 75% juga. Saya coba nanti ke tempatnya Mas itu untuk ngecek, membuka untuk halaman PMK 110 itu untuk kita lihat data-datanya. Nah, setelah dihitung Bapak dan Ibu, yang poin A itu 32% untuk realisasi penerimaannya. Untuk realisasi belanjanya di 3 tahun terakhir itu 29,33. Ya. Proyeksi penerimaannya 25%, proyeksi belanjanya 25%. Ya. Totalnya adalah 111,33%. Nah, ini ya. Jadi ini terpenuhi nih semuanya nih. Nilainya udah di atas semua nih ceritanya tuh. Kita lihat di bagian capaian udah di atas semua. Nah, berapa persen MPPNBP-nya tahap 1? 60% Bapak dan Ibu ya. Ya, 60%. Jadi yang bisa karena sudah targetnya terpenuhi, maka 60% ini akan dikalikan dengan 111,33 yang poinnya itu. Nilainya adalah 66,80% untuk MP-nya. Ya. Pagunya berapa? 16 juta. Berarti MP-nya adalah 66,80 kali 16 juta. Yang bisa direkomendasikan untuk MP-nya, biasanya rekomendasinya langsung disetujui sih. Kalau targetnya terpenuhi, itu nilainya adalah 9.600.000 gitu. Enak ya kalau misalnya skenarionya terpenuhi gitu. Oke, next Mas. Nah, next Mas, kalau target tidak terpenuhi. Sorry, target. Sorry. Mas, sorry. Coba yang balik lagi ke yang tadi. Perhitungan. Wow, aku masukin double berarti. Nah. Oke, di sini ya. Kita lihat di bagian bawah itu Bapak dan Ibu. Mengingat total nilai lebih dari 100% ya, maka rekomendasi MP PNBP tahap 1 yang dapat diberikan adalah 60% dari pagu atau sebesar 9.600.000. Ini yang saya maksudkan tadi. Bahwa kalau dia terpenuhi dikasih Bapak dan Ibu. Kalau nggak terpenuhi nanti kita lihat. Next Mas. Nah, jika di bawah target. Diketahui pagu DIPA-nya masih sama 16 juta. Rata-rata realisasi penerimaan 3 tahun terakhir 71,43% dari pagu DIPA. Di bawah target enggak? Di bawah target Bapak dan Ibu. Ya, karena targetnya adalah 75% gitu. Nah, rata-rata realisasi belanja PNBP 3 tahun terakhir itu 74,31% dari pagu DIPA. Itu ya. Coba kita lihat. Proyeksi penerimaan tahun anggaran berjalan adalah 75% dari target PNBP. Nanti kita coba buka PMK 110 deh untuk ngelihat 75% dari mana sih? Dari tadi 75% mulu nggak diganti-ganti. Nggak ada 60, 65, 90, pokoknya nggak ada gitu. Nah, rencana pelaksanaan program kegiatan 75% dari pagu DIPA. Next Mas. Nah, ini perhitungannya Bapak dan Ibu. Nah, pagu DIPA PNBP sebesar 16 juta ya. Ini kita udah lihat tadi yang sebelah kiri Bapak dan Ibu, di situ ada semua ya yang diketahui tadi. Kita lihat di perhitungannya. Realisasi penerimaan 3 tahun targetnya 75%. Capaiannya 71,43%. Nah, kalau dihitung 71,43 per 75 ya,
capaian dibagi dengan target dikalikan bobot nilainya adalah 24,7. Bapak dan Ibu lihat ya, capaiannya berapa di situ? 71,43 ya. Targetnya 75% ya. Jadi kita bagi tuh 71,43 per 75 ya. Berapa persen dari 75 nih? Udah dapat persentasinya dikalikan dengan bobotnya yang 25 tadi. Jadi cuma 24,77% dia dapat. Bukan 25. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi itu nilai yang paling ujung A itu 25. Ya. Oke. Sip. Realisasi belanja 3 tahun. Coba kita lihat. Targetnya 75, capaiannya 74,31. Lagi-lagi sama. 74,31 per 75 dikali 25. Nilainya 23,81. Proyeksi penerimaannya sama ya 75. Proyeksi belanjanya 75 juga. Sama nih. Kok dari 75 gitu. Mungkin bentar ya kita lihat. Nah. Kita akan kita totalkan Bapak dan Ibu. Poin A itu 24,77%. Poin B itu nilainya adalah 23,81%, itu paling ujung gitu ya. Terus poin C itu nilainya di paling ujung itu 25% dan poin D juga 25% gitu ya. Ketika diturunkan ke bawah ditotalkan 98,58% gitu ya. Nah, ini enggak kayak tadi kan 100 kan. Tadi itu 100 gitu. Ini cuma 98,58. Nah, makanya ketika ditanya berapa persen MPPNBP-nya itu adalah 60% dikali 98,58 gitu. Jadi cuma berhak untuk dicairkan sebesar 59,15%. Kayaknya enak saya berdiri di situ deh. Wow, oke. Ini ya Bapak dan Ibu, ini yang saya maksudkan tadi. Ini 98,58, 59,15 di sini ya. 16 juta, makanya yang bisa dicairkan hanyalah tadi kita harapannya berapa tahap pertama? 60. Cuma 59,15. Jadi maksimum pencairannya adalah 9,463492. Udah maksimum di situ Bapak dan Ibu. Itu ya. Gara-gara apa kalau kita lihat? Ini nih. Nah, gitu. Kalau targetnya 75 ya cari 75 kalau boleh lebih gitu. Itu ya. Oke, next. Nah, kita lihat simulasi perhitungan MPPNBP tahap 2 ya. Tadi kan baru tahap pertama yang 60%. Nah, sekarang kita coba cek ketika target terpenuhi. Next Mas. Oke, next. Nah ini kita lihat. Paguyudipannya berapa? Masih sama 16 juta ya. Kecil-kecil sih kalau PNBP itu. Terus rata-rata realisasi penerimaan 3 tahun terakhir 96%. Di atas target enggak itu? Di atas, bagus. Nah, terus rata-rata realisasi belanja dana PNBP 3 tahun terakhir itu 88% dari paguyudipan. Kalau saya lihat ya tadi ya, yang tadi tuh target nggak terpenuhi dia jor-joran untuk itu, untuk mencairkan. Kalau ini udah terpenuhi 96% tapi dia cuma minta 88%. Yang satu tidak tahu diri, yang satu tahu diri gitu ceritanya. Oke, next. Nah ini, ya Mas Utrisita. Ya, kita lihat di sini Bapak dan Ibu ya. Diketahuinya sama seperti yang tadi, dia di sebelah kiri Bapak dan Ibu gitu. Paguyudipannya 16 juta, 96%, 80%. Proyeksi penerimaan tahun anggaran berjalan selalu 75% dari target pada DIPA gitu ya. Rencana pelaksanaan program kegiatan juga 75%. Realisasi PNBP tahun anggaran berjalan udah 48% nih ya. Dan realisasi belanja tahun berjalan 45%. Coba kita lihat. Oke. Kita lihat di poin A Bapak dan Ibu, realisasi penerimaan 3 tahun. Bobotnya tadi berapa? 25 ya. Sekarang jadi 15. Di mana itu? PMK 110. Nanti coba kita lihat. Terus targetnya juga, jadi berubah jadi 75 jadi 85. Ya, jadi 85%. Berubah targetnya Bapak dan Ibu, jadi 85%. Tapi punya dia tuh dia mencapai 96% tuh. Jago enggak sih? Gitu. Nah,
Di bagian sini tadinya kita cuma sampai di poin D aja ya. Kita ketambahan di poin E dan F. Gitu. Kita coba bahas satu dulu ya. Oke, capaiannya berarti realisasi di poin A capaiannya adalah 96%. Bobotnya berarti 15%. Tadi kan 25 ya, sekarang bobotnya 15%. 15% ini dikali, ini udah 96% ya. 96% per 85% dikali 15. Gitu. Makanya ketika dibandingkan, oh iya berarti kalau kita melampaui kita dihargain dong. Iya, dihargain. Dihitung nih untuk yang pembobotan realisasi penerimaan 3 tahun terakhir. Kan bobotnya harusnya 15% ya, jadi harusnya di sini maksimal. Tapi karena dia lebih 96%, lebih juga di sini nih 16,94 gitu. Belanjanya juga sama ya, belanjanya 15%, 85%, 88%. Jadi kita lihat 88 per 85 dikali 15. Nilainya juga di atas nih 15,53 gitu ya. Proyeksi penerimaannya berapa kita lihat di sini, bobotnya 15%, targetnya 85%, capaiannya 75%. Kita lihat nilainya adalah kalau targetnya 85% kan sama ya proyeksi penerimaannya, tapi ini dia dibikin rendah nih untuk proyeksi penerimaannya. 75% per 85% kali 15 berapa? 13,24. Kalau dia di sini misalnya 85% capaiannya untuk proyeksi penerimaannya, ini bisa kita maksimalkan di 15. Terus realisasi setoran tahun berjalan adalah sebesar 48%. Ya, berarti yang targetnya tadi 40, ini capainya 48. Jadi nilainya di sini akan naik 24%. 48 bagi 40 dikalikan 20, hasilnya 24%. Tahun berjalan, realisasi belanja tahun berjalan juga sama. Jadi ini kan udah yang tahap 2 ya, tahap satunya seperti ini ya. Ini bagian ini adalah perhitungan di tahap satunya. Gitu. Nah, 22,50%. Dijumlahin semuanya nih Bapak dan Ibu. Tuh. Nilainya adalah 5,44% di bagian sini. Nah, MP PNBP tahap adalah sebesar, tadi kan 60, 80. 80% dikali G, nilainya adalah 84,35%. Gitu. Gitu ya. Apakah akan diberikan 84,35%? Ingat, maksimum pencairan dana tahap 2 adalah sebesar 80%. Makanya yang dipakai adalah 80% ya, dikali pagu di PNBP-nya sebesar 12.800.000. Gitu. Oke. Kita lihat di bagian poin di bawah ini, mengingat total nilai lebih dari 100%, maka rekomendasi MP PNBP tahap 2 adalah 80% dari pagu atau sebesar 12,8 juta. Gitu. Oke, next. Nah, di bawah target ini adalah kita bilangnya tadi satker tahu diri, ini satker yang nggak tahu diri gitu. Oke, ini 16 juta ya. Realisasi penerimaan 3 tahun terakhir 71,43%, sama dengan tadi 74,31%. Proyeksi penerimaan 75%, rencana pelaksananya 75%, terus realisasi PNBP tahun berjalan 48%, dan belanjanya yang bersumber dari PNBP itu 45%. Kita coba next. Nah, ini kita lihat di bagian mana? Pengurangnya lagi-lagi di bagian sini. Ini Bapak dan Ibu. Ini dibagi ini hasilnya adalah cuma 13. Hal yang sama terjadi di realisasi belanja 3 tahun. Di bagian proyeksi penerimaan ya, kita di kolom capaian ya. Ya. 75%, terus proyeksi belanja 75%, sama tahun berjalan 48%, belanja tahun berjalan juga 45%. Ini sebenarnya kita sangat-sangat menyesuaikan banget dengan realisasi yang ada di tahap pertama. Jadi sebisa mungkin kalau Bapak dan Ibu, kalau kita berkaca dari sini, di tahap pertama begitu MP keluar, maksimalkan, habisin, belanjain gitu ceritanya.
Tuh ya. Nah, ketika di total Bapak dan Ibu hasilnya adalah 98,69%. Ya. Lah 98,69%. MP maksimalnya 80%. 80% dikali 98%, 78,95. Ya. Nah, karena maksimum pencairan untuk tahap 2 80%, ya maksimum ya, tapi cuma dapat 78, berarti yang dipakai 78 yang rendah. Gitu. Jadi hasil cuma 12,632 gitu. Oke, next lagi Mas. Nah, kita lihat kalau MP sudah kalau misalnya batasan waktu pengajuan MP-nya pingin dipercepat nih. Biar cepat turun, biar cepat keluar MP tahap 2 misalnya. Kita lihat next Mas. Nah, ketentuannya adalah seperti ini Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, 6 nih ya. Dalam hal realisasi setoran PNBP telah mencapai paling kurang sebesar, ini ya ingat realisasi setoran bukan belanja, realisasi setoran PNBP. Pertama 60% untuk target setoran PNBP dalam DIPA untuk percepatan MP PNBP tahap 2. Ada batasan-batasan waktu untuk MP tahap pertama, tahap kedua ya, sama tahap ketiga. Nah yang tahap pertama ini targetnya kalau misalnya penentuannya sampai misalnya bulan Juni ya, terakhir bulan Juni misalnya nih. Nah tapi bulan Maret udah tercapai, ini kita bisa ngajukan untuk percepatan MP tahap 2 gitu. Terus yang kedua, 80% dari target setoran PNBP dalam DIPA untuk percepatan penetapan MP PNBP tahap 3 sama. Ya. Target 60% tercapai sebelum batas waktu udah bisa minta MP tahap 2. Begitu juga kalau target 80% udah terpenuhi sebelum batas waktu udah bisa minta ke tahap 3 gitu. Kenapa ada klausul ini Bapak dan Ibu? Ini sifatnya adalah untuk mempercepat realisasi supaya realisasi nggak bertumpuk di akhir tahun gitu. Oke, next. Coba kita lihat ya. Next Mas. Nah, contoh percepatan MP PNBP tahap 2. Ini kita lihat diketahuinya sama dengan yang tadi ya. Bla 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 sampai di sini kita lihat realisasi PNBP tahun anggaran berjalan 65% dan realisasi belanja tahun anggaran berjalan 45%. Next Mas. Nah, ini kita lihat sama nggak dengan perhitungan yang tadi? Relatif sama ya? Sama ya. Nih. Ini dia sini dapatnya 12,8 juta. Oke, kita bisa next lagi. Nah, MP tahap 3. Nah, sama nggak dengan yang tadi? Kita coba lihat lagi ya, bawah. Nah, nih. Sama ya? Sama. Enggak, yang ini untuk yang tahap 3-nya. Nah, kita coba lihat ya. Tahap 3 bobotnya berarti udah 90%. Oke, kita lihat. Realisasi penerimaan 3 tahun 15, targetnya 90, capaiannya 96. Tadi kita capaian udah 96. Hasilnya adalah maksimal di 16%. Yang belanja 3 tahun juga di 15,17. Ini yang bikin targetnya. Jadi kalau targetnya itu penentuan adalah di bagian sini untuk yang tahap 3-nya. Kalau minta percepatan, usahakan perhitungannya itu menggunakan perhitungan di tahap 3, di tahap selanjutnya. Kayak tadi 1 ke 2, target di sini kan 80%, coba mundur lagi Mas. Nah, ini kita lihat di sini. Ini target kan bukan target di tahap 1 tapi target di tahap 2. Gitu. Ini kita lihat dia bisa enggak dapat di di target 2. Lihat target tahap 2-nya berapa? Kita lihat targetnya 85%. Kalau PNBP-nya udah 90% minimal ya, bukan minimal. Misalnya 90% udah bisa dia minta percepatan. Karena by batasan itu cuma 80%, dia udah sampai 90%. Makanya yang digunakan di sini adalah di tahap selanjutnya. Next Mas. Oke deal ya. Nah di tahap 3 lagi Mas. Di tahap 3, makanya di tahap 3 yang dipakai adalah 90%. Dia tercapai belum? Udah. Dia udah 96% nih. Gini.
Tuh ya, di 96% tersebut nilainya 16% untuk maksimalnya di bagian poin A, poin B-nya 15,17, poin C-nya proyeksi penerimaan 15%, ini semuanya ditarget-targetin semua. Proyeksi belanja juga 15%. Perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Untuk yang bagian target, proyeksi penerimaan dan proyeksi belanja sama dengan di atas digunakan yang tahap 3. Nah, yang tahap 3 ini penerimaannya wajib 100% targetnya. Belanja juga wajib diisi 100% di sini. Ntar coba kita lihat di PMK 110. Nilainya adalah 15%, 15%. Itu ya. Realisasi setoran tahun berjalan, kita lihat di sini dia udah 82%. Belanja tahun berjalan 55%. Nih ya, kita lihat. Ini dibagi ini dikali ini hasilnya adalah 20,50. Ini yang 80% ya. Itu di sini. 100% yang 82 sama realisasi belanja 55%. Oke. Di sini 55% dibagi targetnya 60% dikalikan dengan 20%. Hasilnya 18,33. Kalau kita lihat di sini, untuk yang belanjanya sedikit di bawah ya. Karena mereka tahu diri, MP-nya segini nggak usah dihabisin deh. Kali aja kita nanti butuh untuk gimana-gimana gitu. Nah, ini 55%, 18,33. Totalnya keseluruhan adalah 100%. Sehingga rekomendasi MP PNBP tahap 2 adalah 16 juta. Ini tahap 3 sebenarnya, tahap 3. Mengingat total nilai lebih dari 100%, maka rekomendasi MP PNBP tahap 2 yang dapat diberikan 100% dari pagu atau sebesar 16 juta. Sebenarnya bukan Bapak dan Ibu, ya ini untuk pencarian tahap 2. Lebih cenderung ke rekomendasi percepatannya. Udah terpenuhi 16 juta gitu. Udah langsung keluarkan aja untuk SEMP tahap 3 gitu. Oke, next. Habis ya? Wah, udah habis Bapak dan Ibu. Udah pusing? Oke, pusing. Sekarang kita buka PMK 110. Saya beralih ke tempatnya Masnya untuk itu ya. PMK 110 udah berasal di 2021. Bapak dan Ibu sambil ngunduh nih ya, kita berbicara PNBP kita nggak tahu dasar hukumnya, ya sama aja gitu kan ya. Jangan selalu mengandalkan tadi ke Kanwil aja, nanti Kanwil udah masukin kami setoran begini keluarin dong SE-nya, enggak kayak gitu ya. Coba kita hitung manual dulu gitu. Ketentuan-ketentuannya ada di sini. Oke. Coba kita baca ya. Oke. Mana sih? Kebaca enggak? Mas di mana itunya? Kok nggak kok? Oh iya. Kirain di situ lagi. Oke, next Mas. Akan kita highlight ya. Cuma 27 halaman Bapak dan Ibu, nggak sepanjang yang lain gitu. Kalau PMK 62 mah udah nyonyor gitu. Oke, next kayaknya. Nah, ini kita lihat lagi, lanjut. Nah, ini ya. Poin di pasal 3 ini sama nggak dengan yang tadi? Sama ya, ada proyeksi setoran diminta, rencana pelaksanaan program kegiatan juga diminta gitu. Nah, next. Nah, tahapannya dari mana Bapak dan Ibu tadi? Nah, tahapannya ini 60%, 80% sampai 100. Ini kita lihat ya. Jadi kalau ditanya dari mana? Kok 60%, kok 80%, kok 100? Udah PMK 110 2021 baca di situ. Gitu. Oke, next lagi. Nah, ketentuan mengenai tata cara bla 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 itu masih kita PMK 62 ya, pasal 4 ya. Oke. Nah, bentar Mas. Nah, pola penggunaan PNBP pada kementerian negara lembaga dilaksanakan secara tidak terpusat. Ini sebenarnya kalau misalnya makanya saya bilang kalau kita cuma berbicara masalah
oh nanti penentuan targetnya seperti apa biar bisa terpenuhi dan sebagainya dan sebagainya. Enggak Bapak dan Ibu, kita balik ke basic dulu, back to basic dulu, bahwa dasarnya MP itu tidak terpusat gitu. MP itu tidak terpusat. Jadi jaga-jaga jangan sampai tiba-tiba berubah dari MP yang terpusat menjadi tidak terpusat. Bapak dan Ibu sudah tahu perhitungannya seperti apa. Karena dasarnya memang seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah ini. Pola penggunaan PNBP secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan oleh unit eselon 1. Sama dengan di slide ya. Oke, next lagi Mas. Oke. Next lagi. Oke, next lagi Mas. Ini kayaknya banyak kita skip karena ini udah level di bagian atas nih. Oke, bentar. Oke. Bawah lagi Mas. Nah, ini kita lihat, coba lihat. Next, ini baru untuk persyaratan aja, ini udah recehin lah. Nah, kita lihat kayaknya kita bisa langsung ke bagian bawah deh. Sorry, bagian atas dulu Mas. Kita lihat batasan-batasannya ya, bulan-bulannya ya. Oke, next lagi Mas. Ke atas, sorry. Nah ini ya Bapak dan Ibu ya. Usulan tahap 1 itu diajukan paling cepat bulan Januari tahun anggaran berjalan. Paling cepat ya, paling cepat. Usulan MPPNBP tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B diajukan paling cepat bulan Juli. Jadi kalau kita lihat ini yang poin 3 itu terakhir di bulan Oktober, paling cepat bulan Oktober. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau ngecek SE-nya, SEMP-nya itu bisa berpatokan dari sini. Gitu ya, bisa berpatokan dari sini. Januari berarti udah bisa kita cek keluar enggak SEMP-nya di atas itu. Terus yang kedua, bulan Juli. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngeceknya bulan Mei, kok MP tahap 2 belum selesai, belum keluar, ya iya orang paling cepat bulan Juli. Jadi kalau kita mau ngecek MP tahap 2 jangan bulan Juli, tapi di bulan Agustus misalnya, contoh seperti itu. Terus yang bulan ketiga, yang nomor 3, kalau misalnya dia Oktober ya untuk yang tahap 3 di bulan Oktober jangan cek di bulan Oktober, tunggu di bulan November atau Oktober akhir, misalnya seperti itu. Dengan adanya batas-batasan seperti ini untuk bulan-bulan ini, kita udah bisa memprediksikan kapan kita akan mengeluarkan kita akan melaksanakan anggaran mengeluarkan dana yang bersumber dari PNBP. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan tiba-tiba Bapak dan Ibu, ini kami anggarkan untuk PNBP tahap 2 deh. Tapi taruhnya di bulan Juni, ya sama aja bohong. Orang tahap 2 baru keluarnya bulan Juli, paling cepat untuk pengajuannya. Gitu ya. Oke, next Mas. Kayaknya kita bisa langsung bawa deh Mas di lampiran. Mana Mak lampir itu? Nah, coba kita lihat di sini. Dari tadi nanya mana 75, mana 25, mana 80, 90. Nah, coba cek di sini ya. Ini tata cara proyeksinya. Bawa lagi Mas. Oke, lagi. Lagi. Harusnya ada di sini. Lah, habis. Ya, atas berarti. Bukan di bagian atas. Ada disebutin tuh. Kapan 80, kapan 90, 25, 75 di atas. Boleh. Coba cari yang 75% deh. 75.
Nggak ada presentasinya, coba bentar ya.
sorry Bapak dan Ibu. Kita pakai saya salah lihat berarti. Di peraturan teknisnya itu ada di Perdirjen 8 tahun 2021. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini adalah pembobotan untuk tiap tahapan Bapak dan Ibu. Indikatornya rata-rata capaian realisasi PNBP dalam 3 tahun terakhir, kalau dia 75% dari target PNBP, itu bobotnya dikasih 25. Gitu. Kalau dia misalnya belanjanya sama 25 juga. Proyeksinya juga dikasih 25. Gitu. Itu kenapa ada angka 25 tadi di bagian pembobotannya. Next lagi, Mas. Nah, ini ya. Kalau kita bandingkan dengan slide yang tadi, bagian bobot semuanya dipukul rata 25%. Karena targetnya diminta 75% untuk tahap pertama. Gitu. Next. Nah, kita lihat tahap kedua. Nah, pembobotannya adalah 15%. Ya, 15% untuk target 85%. Ya, Bapak dan Ibu, dari dari PMK 110 dan Per 8 2021 ini, Bapak dan Ibu memang harus memang diminta di tahap pertama sampai dengan bulan Juli itu wajib punya target 75% dari target PNBP. Di realisasinya 75% dari target PNBP. Begitu di tahap kedua naikin ke 85% gitu. Kalau di tahap ketiga coba kita lihat, Mas. Nah, di tahap ketiga ini Bapak dan Ibu ya. Di tahap ketiga Bapak dan Ibu diminta 90% dari target PNBP untuk tahap ketiganya. Jadi kalau misalnya capaiannya itu kurang dari 90%, itu bisa dipastikan ketika dibobotkan tidak akan memperoleh nilai maksimal di bagian paling ujungnya di format di penambahannya. Cuma Mas yang bagian tadi sempat ada slide-nya. Nah, gini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu konstantanya sudah ada di sini. Ya. Di poin bobot target itu sudah ada. Bapak dan Ibu tinggal menghitung di bagian capaiannya aja sehingga dapat melihat nilainya totalnya berapa. Ini tidak akan berubah-berubah Bapak dan Ibu. Gitu ya. Jadi konstantanya untuk tiap tahapan sudah ada. Konstantanya di bagian mana? Di bagian bobot, di bagian target. Tidak akan berubah. Realisasi penerimaan 3 tahun untuk yang di tahap 3 adalah pembobotannya 15%, begitu juga dengan belanjanya, begitu juga dengan proyeksi setoran dan proyeksi belanjanya, dengan targetnya untuk realisasinya 90%, kalau proyeksinya 100% gitu. Jadi kalau jangan ditanya lagi kenapa kok ini 15 kok tadi berapa gitu. Di sini Bapak dan Ibu sudah ada angka konstan untuk menghitung gitu. Terus untuk yang poin E dan F yang digunakan untuk tahap 2 dan tahap 3, realisasi setoran tahun berjalannya itu bobotnya adalah 20%. Gitu ya untuk tahap 3-nya. Targetnya 60%. Begitu juga dengan belanjanya. Gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi udah tahu dari mana angkanya untuk bobot dan targetnya. Gitu. Jadi pas di perhitungan tadi coba Mas yang di slide yang tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Angkanya tetap akan konstan di bagian situ. F5. Oh, nah. Next lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini di tahap 1 25 sama 75. Gitu. Yang kita isikan tinggal bagian capaiannya doang. Coba di tahap 2-nya Mas. Nah, tahap 2 15 dengan 85 dengan tambahan di bagian realisasinya adalah 20-40 gitu. Oke, next di tahap 3. Nah, ini baru yang ada tahap 3 enggak di sini? Di tahap 3. Nah, di tahap 3 seperti ini Bapak dan Ibu. Realisasinya 20, targetnya 80. Realisasinya untuk yang belanja 20, targetnya 60. Itu ya. Terus untuk yang realisasi belanja dan
realisasi penerimaan belanja, proyeksi penerimaan dan belanja itu bobotnya 15%, untuk target realisasinya itu 90% dan target proyeksinya 100%. Gitu. Itu ya. Jadi memang angka di bagian bobot dan target ini udah merupakan konstanta yang ada di per 8 tahun 2021. Oke. Next. Coba close Mas. Coba kita lihat di per 8 tadi ya. Kita balik ke per 8 tadi. Ya, oke. Waduh, kursornya mana? Kursornya. Ah, itu. Nanti coba kita lihat case-nya ya untuk penggunaan yang ada MP terpusat nggak di sini. Oh iya, nggak ada. Aduh, saya lupa. Ini di MP terpusat atau di close aja nggak apa-apa. Close aja Mas. Terpusat nggak ada. Terpusat aja. Iya. Nggak ada kan, close aja. Perhitungan MP. Nah, oke, di close aja Mas. Nah, untuk yang MP untuk perhitungan yang saya sebutkan tadi dan kita contohkan tadi, secara tidak terpusat itu berarti ada di masing-masing satker. Tapi kalau misalnya dia untuk apa namanya di MP terpusat, ya di MP terpusat, dia ada di eselon 1-nya. Jadi perhitungan maksimal tadi contohnya yang seperti itu, secara terpusat dia akan lebih besar Bapak dan Ibu. Nilainya akan lebih besar berapa persen dari targetnya. Pagu yang digunakan adalah pagu PNBP seluruh satker di bawah eselon 1-nya. Kalau kita lihat di PTA berarti di badilaknya gitu. Nah, untuk perhitungannya, untuk perhitungan masing-masingnya, untuk perhitungan masing-masing satker berapa yang akan diperoleh ketika SE untuk MP tersebut cair, untuk MP terpusat, itu diserahkan sepenuhnya kepada eselon 1. Nah, saya lupa ngambil apa namanya peraturannya di situ untuk yang MP terpusat itu yang di undang-undang nomor yang kita lihat tadi. Tuh. Ya, dia ada di apa namanya? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Jadi penerapan dari undang-undang tersebut adalah proporsi penyetoran satker mempengaruhi besaran dari MP yang akan diterima. Gitu ya, itu dulu. Jadi prioritasnya adalah siapa yang nyetor paling banyak, ini untuk MP terpusat ya, siapa yang nyetor paling banyak, dia yang akan diprioritaskan untuk memperoleh pagu yang lebih tinggi. Nah, kalau yang paling banyak ini, yang berhak atas pagu yang lebih tinggi ini, dia masuk ke kalau dia tidak mengajukan rencana belanja, misalnya untuk penambahan layanan segala macam bla bla bla, maka untuk pencairan PNBP akan dialihkan ke prioritas yang kedua, untuk yang prioritas ketiga dan selanjutnya gitu. Jadi emang dibikin kalau istilahnya kalau di daftar itu di sortnya itu di sort secara descending. Ya, siapa yang paling tinggi itu yang prioritas, gitu. Jadi terus yang kecil-kecil yang kecil-kecil biasa dapatnya nanti gimana? Ya kalau misalnya udah habis ya, jadi ketika PNBP tersebut setelah diproyeksikan sudah habis digunakan untuk
yang prioritas pertama dan prioritas ketiga yang telah menyetor terbanyak kedua, ketiga dan seterusnya, bisa kemungkinan yang menyetor terbanyak ke 100 misalnya itu udah nggak dapat PNBP lagi. Gitu. Memang tidak ada Bapak dan Ibu yang untuk MP terpusat ini ya. Makanya dari awal untuk PMK 110 ini sifatnya MP adalah tidak terpusat. Biar nggak ada gontok-gontokan tiap intern satker gitu. Kalau kayak gini kan bisa aja kan kita langsung kita udah nyetorin kok nggak ada ini, sementara yang lain butuh tapi dapat. Ya lihat lagi apakah dia menyetor yang termasuk yang terbanyak atau tidak. Nah ketika dia nyetor terbanyak tapi dia tidak mengajukan rencana belanja, ya dia tidak akan mendapatkan alokasi dana di PPNBP. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi memang 2 poin ini harus diperhatikan secara berurutan. Yang pertama penyetor terbanyak, yang kedua telah mengajukan rencana belanja untuk yang bersumber dari dana PNBP. Gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, mungkin kayaknya dari saya itu aja. Oh iya, saya jadi lupa nyampein satu Bapak dan Ibu. Tolong aware untuk kayaknya udah aman semua untuk PNBP di sini. Harusnya nggak di sini teman-teman hukum HAM atau polisi. Jangan sampai MP itu mempengaruhi pencairan di akhir tahun. Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa satker itu honornya itu bergantung dari PNBP, sementara MP-nya belum keluar, sehingga honornya belum dapat dibayarkan. Nah, maunya kami di KPPN tolong push di level paling atas agar MP SE-nya itu segera keluar supaya tidak membebani pembayaran di bulan Desember nanti. Gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Dan kayaknya cuma itu aja yang sebagai tambahan sih. Untuk yang pencairan secara PMK 62 tahun 2023 masih sama seperti biasa. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa yang dilihat pagudipanya bukan dilihat pagudipanya, yang dilihat bukanlah pagudipanya tapi dilihat adalah MP-nya. Kalau pagudipa gede tapi MP kecil tetap patokannya di MP, di maksimum pencairan. Gitu. Baik, demikian dari saya serahkan kepada Ibu moderator. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kami beri kesempatan untuk 3 orang. Tidak ada ya Bapak Ibu? Iya. Baik. Iya, kayaknya begitu Mas. Apalagi tadi saya sudah kasih tahu, mungkin di soal kuis itu akan ada hitung-hitungan. Bercanda. Ini Mas, kebetulan kan di kami MP-nya kan baru 80%. Iya. Iya. Terus untuk nunggu yang 80% itu kan di Sakti kan sudah ada. Iya. Iya. Apa kita boleh eksekusi atau nunggu dulu SE-nya yang? Silahkan dieksekusi. Jadi ceritanya kalau udah sampai di Sakti, SE-nya itu biasanya udah terbit. Jadi filter di Sakti adalah ketika kita mau OTP untuk validasi atau OTP untuk SPM dengan sumber dana PNBP. Nanti ketolak di situ. Tenang aja. Jadi udah difilter sama Sakti. Siap. Baik Mas. Baik Bapak Ibu. Demikianlah materi kita pada siang hari ini menjelang sore. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan permohonan maaf apabila ada salah kata dari kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Ayu untuk memandu kuis.